Alasan kenapa Hitler membenci dan memusnahkan Yahudi di dunia. Ya, teman-teman sekalian, ketika kita membicarakan tragedi Holocaust atau tragedi di mana bangsa Yahudi itu dibantai oleh rezim Nazi di Jerman yang memakan korban jiwa kurang lebih 6.000 masyarakat atau komunitas Yahudi. Hal ini dilatar belakangi oleh Hitler dan para prajurit Jerman pada saat Perang Dunia Pertama di tahun 1914 sampai 1918, yang mana Kaisaran Jerman dikalahkan. Mereka berpendapat bahwa kekalahan tersebut akibat daripada konspirasi dan pengkhianatan oleh komunitas Yahudi dan komunis pada waktu itu, sehingga kebencian Hitler semakin menjadi setelah ia memenangkan pemilihan umum pada tahun 1932 melalui partai Nazi waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, selain itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah bahwa Hitler ini lahir di Austria pada tahun 1889. Pada saat ia di Wina, yakni sebuah kota dengan komunitas Yahudi yang besar, di mana ia tinggal dari tahun 1907 hingga 1913, yang pada saat itu wali kota Wina itu adalah orang yang sangat anti-Yahudi, sehingga banyak kebijakan-kebijakan saat itu yang mendiskriminasi kaum Yahudi. Nah, ditambah lagi pengalaman kekalahan Hitler dan prajurit Jerman di Perang Dunia Pertama tadi, sehingga membuat Hitler yang pada akhirnya memenangkan pemilu melalui partai Nazi, dan setelah ia berkuasa, ia membuat kebijakan-kebijakan antisemitisme. Nah, berikut saya sudah merangkum beberapa alasan utama mengapa Nazi di Jerman atau Hitler itu membenci atau membuat propaganda antisemitisme. Ya, jadi Holocaust atau Shoah adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi kita ketahui pada saat Perang Dunia Kedua di bawah pemerintahan Nazi di Jerman, yakni pada tahun 1933 sampai 1945. Adolf Hitler dan rezim Nazi yang pada saat itu berkuasa membuat suatu kebijakan sistematis untuk mengeksterminasi sekitar 6 juta orang Yahudi. Nah, ada beberapa alasan yang kemudian dikemukakan untuk menjelaskan mengapa Nazi membantai kaum Yahudi pada waktu itu dalam skala yang begitu besar selama tragedi yang kita kenal dengan Holocaust. Yang pertama, antisemitisme ideologis. Ideologi Nazi didasarkan pada keyakinan bahwa supremasi ras Arya. Jadi antisemitisme, yaitu kebencian terhadap orang Yahudi, adalah bagian integral dari pandangan dunia Nazi. Hitler dan para pengikutnya percaya bahwa Yahudi adalah ancaman bagi kemurnian ras Arya dan menyebut mereka sebagai musuh rasial. Yang kedua, teori konspirasi. Kaum Nazi mengembangkan teori konspirasi yang menyatakan bahwa Yahudi berkomplot untuk mengendalikan dunia melalui perbankan internasional, media massa, dan organisasi lainnya. Mereka meyakini bahwa pembantaian kaum Yahudi adalah langkah untuk menghancurkan pengaruh Yahudi dan melindungi ras superior. Yang ketiga adalah mencari kambing hitam atau Sündenbock. Jadi untuk mengalihkan tanggung jawab atas kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi Jerman pada saat itu, Nazi mencari kambing hitam atau Sündenbock. Jadi mereka membuat kaum Yahudi sebagai sasaran untuk pengalihan perhatian dari kegagalan pemerintah dan memanfaatkan rasa frustasi kalangan penduduk untuk semakin membenci atau mendukung propaganda antisemitisme. Kemudian eugenika rasial. Nazi juga menganut konsep eugenika rasial yang mengajarkan bahwa melalui pemilihan rasial dan genetika, masyarakat dapat memurnikan dan meningkatkan ras manusia. Mereka percaya bahwa dengan menghilangkan kelompok-kelompok yang dianggap inferior, mereka dapat mencapai tujuan ini. Kemudian, alasan lainnya adalah politik ekstrim dan kekerasan ideologis. Kekerasan dan tindakan ekstrim menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan Nazi. Teror dan ancaman penghilangan nyawa digunakan untuk menekan oposisi dan mengekstrimasi supremasi Nazi. Ya, jadi teman-teman,
kenapa saya mengangkat kembali sejarah Holocaust ini? Ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa memang bangsa Yahudi ini, kaum Yahudi ini sedari dulu telah mendapatkan atau mengalami diskriminasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya kenapa kaum Yahudi sangat membenci dan mencoba melakukan genocide atau genosida kepada bangsa Palestina, padahal yang sebenarnya yang melakukan diskriminasi kepada mereka itu adalah bangsa-bangsa Eropa begitu. Nah, kalau kita melihat sejarah, bangsa Yahudi yang mengklaim tanah yang mereka perjuangkan adalah hak mereka yang sudah lama dijanjikan. Tapi sebenarnya tidak ada kebenaran atas klaim bangsa Yahudi tentang hak mereka atas Palestina. Sebab merujuk kepada kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah secara tegas menyatakan bahwa kitab yang mereka pegang itu bukan lagi kitabullah, melainkan karangan manusia di antara mereka. Mereka telah mengubah isi Taurat dan menggantinya menjadi Talmud. Maka klaim mereka bahwa Palestina adalah tanah yang janjikan Tuhan untuk mereka itu sebenarnya 100% hanyalah bualan mereka saja, bukan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah malah pernah mengharamkan tanah itu untuk mereka selama 40 tahun lamanya akibat ulah mereka sendiri begitu. Jadi kalau kita menelisik sejarah mengenai terusirnya bangsa Yahudi, ini sebenarnya termaktub dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Saat tinggal masuk ke Palestina, mereka pun tetap tidak mau, sebab ternyata Palestina saat itu dikuasai oleh penguasa yang sangat mereka takuti. Perhatikan penjelasan Quran berikut. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah bernikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surah Al-Maidah ayat 21-24. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ketika waktu itu Nabi Musa sudah menyerukan atau mengajak kaum Yahudi untuk ikut bersama-sama berperang dan merebut wilayah Palestina yang pada saat itu masih dikuasai oleh kaum kafir, mereka malah tidak mau begitu, malah menyuruh Nabi Musa untuk pergi berperang sendirian bersama Tuhannya, dan kalau menang baru mereka mau memasuki daerah itu. Nah, memang bangsa Yahudi ini tidak pernah tercatat mempertahankan tanah mereka, teman-teman, apalagi merebutnya dari penguasa lain yang menjajah tanah itu. Seharusnya hak mereka sudah hilang karena tidak punya jiwa patriotisme atas tanah mereka, sehingga mitos tanah yang dijanjikan itu, kalau menurut Prof. Roger Graudi, seorang ilmuwan Perancis, menyatakan bahwa isu tanah yang dijanjikan versi Israel tersebut merupakan mitos, sehingga yang sebenarnya terjadi adalah tanah yang ditaklukkan, the conquered land, bukan tanah yang dijanjikan atau the promised land. Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya memang memerintahkan kepada bangsa Yahudi untuk menempati tanah di Palestina sepulangnya bangsa itu dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Namun kisah memalukan terjadi sejak dari Mesir hingga sampai di Palestina, sehingga kisah itu menjadikan bangsa Yahudi sangat tidak berhak tinggal di Palestina. Jadi awal kedatangan mereka ke Mesir dari Palestina adalah saat negeri mereka mengalami pancaklik selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Bangsa Mesir mampu bertahan karena mampu menabung sebelumnya dan membangun lumbung persediaan bahan pangan. Kisah ini terkait dengan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi bendahara negara Mesir kala itu. Maka berdatanganlah bangsa Yahudi dari Palestina ke Mesir untuk mengungsi. Tapi kemudian lantaran
kedegilan mereka, teman-teman, atau kebandelan mereka, jadilah mereka budak bangsa Mesir selama ratusan tahun. Selama di Mesir, bangsa Yahudi adalah budak yang dipaksa bekerja tanpa upah. Konon, para Fir'aun di sana menempatkan bangsa itu sebagai budak, yang salah satu tugasnya adalah ikut kerja paksa membangun piramid. Arsiteknya tetap bangsa Mesir. Bangsa Yahudi hanya pekerja kasarnya, lantaran bangsa itu memang hanya pantas dijadikan budak. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan. Tapi usaha Nabi Musa membangun mental mereka, tetap saja mental mereka tidak bisa diharapkan begitu. Ketika tragedi pengejaran oleh Fir'aun dan mereka telah sampai di Laut Merah, di depan dan kerajaan tentara Fir'aun di belakang mereka, mereka pun gampang putus asa dan tidak mau berperang. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah As-Surah ayat 61 sampai. Nah, bangsa Yahudi sangat penakut dan sama sekali tidak berani menghadapi resiko. Jadi setelah tadi berhasil melewati kejaran Fir'aun beserta tentaranya melalui mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah, setelah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu, Nabi Musa meninggalkan mereka beberapa hari untuk mendapatkan wahyu. Nah, saat Nabi Musa meninggalkan mereka kemudian kembali membuat ulah, teman-teman. Mereka membuat patung anak sapi yang kemudian mereka sembah kembali. Nah, umat Islam tidak pernah memusuhi bangsa Yahudi, kecuali bila Yahudi itu sendiri yang bikin gara-gara ya, atau mencari masalah. Sebab ciri khas bangsa itu memang berkhianat atas perjanjian yang telah mereka buat. Piagam Madinah yang telah mereka sepakati tiba-tiba secara sepihak dilanggar. Kalau mereka sampai diusir keluar Madinah, semua adalah kesalahan mereka sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Yahudi kehancuran mereka, di mana mereka akan habis diperangi oleh umat Islam hingga mereka berlarian sembunyi di balik batu dan pohon, yang dimana kita sebagai umat Islam mempercayai peristiwa ini akan terjadi ketika di akhir zaman nanti begitu. Nah, kalau kita melihat sejarah ini, pengkhianatan bangsa Yahudi ini, apa yang diutarakan oleh Hitler dan para pejuang Jerman di Perang Dunia Pertama, yakni kekalahan mereka akibat pengkhianatan oleh bangsa Yahudi dan komunis, itu bisa jadi benar, kawan-kawan. Karena kalau melihat daripada track record dari bangsa Yahudi ini, mereka memang suka berkhianat. Mereka mengkhianati Piagam Madinah, kemudian banyak lagi ulah-ulah yang mereka lakukan. Bahkan tidak ada kaum di dunia ini, bangsa di dunia ini yang mendapatkan makanan langsung dari langit kecuali bangsa Yahudi ini, Bani Israel ini, yang dimana ketika mereka telah selamat dari kejaran kaum Fir'aun dan tentaranya, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhan untuk diberikan makanan kepada Bani Israel, dan seketika pada waktu itu di hadapan para Bani Israel itu turunlah makanan dari langit yang disebut mana dan salwa, yang kita ketahui dalam Al-Quran disebut sebagai mana dan salwa. Nah, mukjizat apa lagi, pembuktian seperti apa lagi yang sebenarnya mereka tunggu begitu? Setelah begitu banyak pembuktian, begitu banyak nabi yang hadir di tengah-tengah mereka, tapi mereka malah tetap berkhianat, bahkan membunuh nabi-nabi yang telah Tuhan utus kepada mereka. Sehingga memang kalau kita melihat sejarah ini, tabiat Yahudi ya memang seperti itu. Tapi pada hakikatnya mereka ini adalah penakut, teman-teman sekalian. Nah, sehingga alasan-alasan Hitler tadi kenapa terjadi tragedi Holocaust, pembantaian kaum Yahudi, terlepas daripada kontroversi alasan-alasan Hitler dan Nazi tadi, kita ketahui bahwa Hitler juga tidak membunuh semua umat Yahudi. Bahkan ia berpesan bahwa kenapa ia tidak membunuh semua bangsa Yahudi, kaum Yahudi, agar dunia tahu bagaimana kejailan, bagaimana kerusakan kaum Yahudi ini, bagaimana berbahayanya kaum Yahudi ini, sehingga ia memutuskan melalui propaganda Nazi waktu itu untuk mendiskreditkan bangsa Yahudi. Nah, dan itu terbukti kalau kita melihat episode kejadian sejarah hari ini begitu.
di mana bangsa Yahudi yang telah menempati tanah di Palestina itu mencoba terus merampas tanah-tanah penduduk Palestina, dan mereka tidak segan-segan membunuh masyarakat yang tidak berdosa, membunuh anak-anak, bahkan mereka merampas harta bendanya begitu setelah kebaikan-kebaikan yang coba diberikan kepada mereka. Gencatan senjata beberapa kali pun selalu mereka langgar begitu. Dan kalau kita meyakini bahwa episode-episode kejadian ini mungkin tidak akan lama lagi bertahan, kalau kita meyakini bahwa di akhir zaman nanti pada akhirnya mereka juga akan hancur, akan kalah, dan mereka akan tercerai-berai, lari bersembunyi di belakang pohon dan bebatuan, yang dimana sejarah itu sudah di skenario kehancuran mereka itu sudah dituliskan Allah melalui kitabullah, kitabnya dalam Al-Quran begitu. Ya mungkin sekian kajian singkat pembahasan kita mengenai alasan Hitler dan Nazi membantai Yahudi dalam tragedi yang kita kenal sebagai Holocaust itu begitu, yang dimana tidak terlepas dari sejarah kaum Yahudi itu sendiri. Jika ada hal-hal yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa.